Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi YouTube channel kami. Ternyata terungkap alasan kenapa Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo daripada calon dari PDIP. Apalagi sekarang sepertinya kejelekan dari PDIP terbuka semuanya. Cara PDIP berpolitik terlihat arogan, mulai dari boykot retreat, membela Hasto yang kasus suap dengan membabi buta. Jadi wajar sih Pak Jokowi lebih percaya Pak Prabowo. Tanpa berlama-lama, ayo kita dengarkan langsung video berikut ini. Pak Prabowo itu nggak akan maju Pilpres kali ini kalau tanpa restu dia Pak sudah Jokowi. ngomong bahwa kalau saya nggak didukung, saya nggak mau. Kenapa? Ya karena kalau nggak, ya kan begini, tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi kan tinggi sekali. Iya. Nah, pemilih Pak Prabowo juga kemudian juga banyak. Nah, kalau ini dikolaborasi, ya jadinya seperti ini. Itu udah kita hitung. Nah, sehingga kalau kemudian berjalan masing-masing, itu pertempurannya bisa kayak 2019 itu. Pecah lagi di masyarakat. Bisa pecah di masyarakat, bisa sengit gitu loh. Artinya mengakui kekuatan Pak Jokowi besar. Memang itu memang realnya begitu. Memang realnya begitu. Nah, sehingga kita hitung kalau kemudian itu kita sendiri-sendiri, ya terjadi kayak waktu 2019 kan, itu kemudian sembuhnya lama. Nah, untuk memulihkan luka-luka itu kan kemudian diambil langkah oleh Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Nah, lalu kemudian kalau 2024 ini juga kemudian berpisah lagi, ya buat apa kemarin rekonsiliasi kan begitu? Iya. Sampai Pak Prabowo rela. Kalau kemudian tidak ada sinyal dukungan, dia nggak akan maju. Nggak akan maju. Like literally nggak akan maju. Wih, berarti efek Jokowi bener ada dong ya? Makanya direbutkan kan sebenarnya. Iya, tapi kan bukan berarti, saya nggak setuju dibilang bahwa Pak Presiden Jokowi ini cawe-cawe. Bahwa modal paling besar itu kan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Iya, kalau menurut saya kemenangan Pak Prabowo itu banyak faktor. Iya. Udah pasti banyak faktor. Ada faktor universal juga, maksudnya kayak lagu yang oke, gas aja tuh faktor salah satu. Gen Z itu faktor. Pak Jokowi itu faktor, jadi faktornya komplit menurut saya kan. Nah, betul. Ya tapi susah nggak Pak nemuin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada saat itu? Kita ngomong di 2019. 2019 itu memang ya susah-susah gampang karena kan kita ini juga mesti meyakinkan pihak Pak Jokowi bahwa ini benar-benar kita mau melakukan rekonsiliasi kan gitu. Ya. Karena kan di sekitar Pak Jokowi juga kan itu juga banyak masukan. Ya. Ini benar-benar, apakah ini bersiasat, apakah ini, itu kan kita mesti intens meyakinkan. Kan banyak tuduhan kalau misalnya Pak Prabowo masuk ke dalam Pak Jokowi itu intinya akan berkhianat nantinya. Ya, itu juga kemudian harus kita yakinkan. Saya waktu itu komunikasi intens dengan Pak Budi Gunawan kan, waktu itu untuk kemudian Pak BG meyakinkan pihak sana pesan-pesan ataupun apa yang kita sampaikan gitu loh. Dan sampai kemudian kita melakukan simulasi tempo hari. Dan kemudian ya itu macam-macam. Partai koalisi minta jaminan lah, nggak begini, nggak begitu. Ya ribet lah pasti. Ya, tapi untung itu Pak Jokowi itu setelah kemudian, ya faktornya di Pak Jokowi, dia firm habis itu. Udah, saya percaya, udah begitu. Jalan. Dan buktinya berjalannya waktu, apa yang dikhawatirkan itu ya nggak terjadi. Pak Prabowo itu kemudian memang saya udah sampaikan pada waktu itu, ini Pak Prabowo ini tentara, saya bilang gitu. Dia akan patuh pada pimpinan tertinggi. Iya loh. Nggak akan mungkin dia geser kanan, geser kiri. Iya. Itu saya jamin. Nah itu kan kemudian ya sampai detik ini ya itu. Iya sih. Nah, itu. Saya ngeliatnya sih itu sih. Dengan Pak Jokowi ya maksudnya Pak Prabowo pernah bilang juga sama saya bahwa biar gimana pun panglima tertingginya presiden gitu. Dan langsung ke sana. Itu sih gokil banget sih. Nah, dan itu salah satu modal kemudian untuk meyakinkan bahwa Pak Jokowi kali ini mesti dukung Pak Prabowo untuk keberlanjutan. Keberlanjutan kepemimpinan. Benar. Iya, kalau itunya saya setuju dengan Anda, Pak. Saya setuju dengan Anda. Nah, kemarin tuh masa kampanye dan sebagainya kan rame. Kemarin itu, kalau nggak salah kemarin apa? Ada Bapak tahu ini nggak sih Pak Alvin Lim? Tahu. Nah, dia ngomong di podcast
nggak tahu nih Bapak udah dengar belum. Dia bilang bahwa di balik kemenangan Pak Prabowo itu ada 9 naga yang membiayai. Dia ngomong gitu. Itu gimana Pak menanggapi itu? Ya kalau ya saya nggak mau ngomong bahwa kan ini kan kalau bicara soal gini-gini kan yang tadi ngomong itu juga udah banyak ngomong-ngomong soal lain-lain kan itu loh. Ya memang. Nah soal tingkat kepercayaan omongan itu kan publik mungkin bisa menilai gitu kan gitu. Tapi juga saya perlu tegaskan di sini bahwa itu nggak betul sama sekali. Nggak betul. Nggak betul sama sekali. Karena kita terus terang persiapan untuk maju Pilpres ini memang kita sudah lakukan jauh-jauh hari. Termasuk kenapa kita persiapkan jauh-jauh hari, kita yakin bahwa kita harus bisa meyakinkan Pak Jokowi nih. Karena Pak Prabowo kan nggak mau maju kalau nggak didukung kan gitu. Nah sehingga secara parsial, persiapan untuk Pilpres kita lakukan, persiapan untuk meyakinkan Pak Jokowi juga kita lakukan. Gitu loh. Nah, sehingga kemudian persiapan maju Pilpres itu, termasuk sumber daya manusia, sumber dana segala macam, itu sudah kita dipersiapkan gitu loh. Kita ada waktu 3 sampai 3,5 tahun untuk mempersiapkan itu. Termasuk dana. Iya. Ya kalau sebenarnya kalau dana dari manapun selama sah kan. Iya sah dan di Gerindra ini boleh cek. Kami itu anggota DPRD, yaitu kemudian iuran sukarela yang kemudian ditampung untuk keperluan dana saksi Pilpres dan Pileg dikembalikan ke daerah masing-masing ya. Nah jadi kemarin kalau dihitung 800 sekian ribu TPS kali sekian, itu dana mereka masing-masing loh itu. Oke. Jadi tidak ada nyetor-nyetor ke partai, Pak? Siapanya? Anggota-anggota. Ya itu setorannya dalam bentuk itu untuk dikembalikan lagi. Iya, untuk dikembalikan lagi. Iya. Kan banyak yang misalnya ada akan partai yang misalnya harus nyetor gitu kan. Sampai korup, Pak. Ya kalau itu mungkin kondisi masing-masing partai ya. Tapi kalau kami itu memang ada setoran wajib, iuran wajib yang kemudian harus disetorkan setiap bulan. Dan kemudian kebetulan kami punya bendahara nih Mas Tommy Jiwandono nih orangnya apik dan selalu Gerindra tuh kan dapat penghargaan tuh kalau soal keuangan itu. Ya itu dimonitor terus, kalau kurang diingatkan, nah sampai kemudian dalam titik tertentu jumlah itu mencukupi loh. Alhamdulillah untuk saksi aja gitu. Oke, artinya kan Bapak mengatakan bahwa pada saat itu memang semua disiapkan termasuk mendekatkan kepercayaan pada Jokowi. Ya. Kalau menurut Pak Dasko, kenapa Pak Jokowi milih Prabowo bukan Ganjar? Enggak, kalau saya tuh gampang-gampangannya kan begini. Untuk kemudian intensitas ketemu, ya itu kan lebih banyak dari Pak Prabowo. Iya. Nah disitulah kemudian mungkin Pak Jokowi ini ngelihat bahwa Pak Prabowo ini bisa diajak bicara, kan waktu itu banyak juga yang agak nyinyir-nyinyir. Iya, kok ini Menteri Pertahanan diajak kemudian kemana-mana. Nah, seiring berjalannya waktu saya sering dapat cerita bahwa kemudian Pak Jokowi itu kerap kali mengajak Pak Prabowo diskusi soal berbagai hal. Bukan hanya tentang pertahanan. Nah, lalu kemudian dari berbagai diskusi itu, kadang-kadang Pak Prabowo kemudian diajak untuk melihat implementasinya diskusi itu dan evaluasinya bagaimana gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu sering begitu. Nah, intensitas itu kemudian yang membuat saya pikir ya, kemudian berapa kali juga saya pernah tanya itu, ya itu yang membuat kemudian melihat bahwa ini alternatif yang bisa untuk melanjutkan keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan. Oke, tapi kalau saya sebagai orang awam nih Pak, orang awam aja nih ngeliatnya. Orang awam kan akan lihatnya, tapi kan di belakang Pak Jokowi ada sebuah partai besar yang harus ditinggalkan, yang orang-orang akan mengatakan dihianati nanti. Kan ada itu juga Pak. Ya, kalau berarti kan pengorbanannya besar sekali untuk beliau mendukung Pak Prabowo tuh. Kalau menurut saya, itu kita bicara partai itu kan terpisah. Kita bicara dulu intensitas, kan tadi tanya kenapa kemudian Pak Jokowi mendukung. Ya, itu salah satu yang menjadi penyebab menurut saya yaitu tadi intensitas, lalu kemudian komunikasi dan kemudian chemistry. Nah, yang kedua kan bukan tidak ada upaya
menjodohkan misalnya Pak Prabowo dengan calon-calon dari partai yang mendukung Pak Jokowi sebelumnya kan gitu loh. Itu ada opsi 1, opsi 2. Itu kan bahwa kemudian itu tidak terjadi, ya itu di luar apa namanya yang kita harapkan. Tadinya kita berharap bahwa kemudian Ganjar jadi wakil. Ya kan ada opsi lah di media-media itu kan gitu kan itu Pak Prabowo dengan Ganjar. Siapa dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo dengan Mbak Puan misalnya kan gitu. Nah atau dibalik gitu kan opsinya dari mana-mana lah seperti sekarang ini kan aspirasi di media sosial banyak kan gitu. Nah tapi itu kemudian ya karena nggak terjadi ya itu di luar kuasa kita itu loh. Oke. Iya, tapi kan tetap saja bahwa Pak Jokowi harus namanya tercoreng di partainya kan. Pengorbanan beliau luar biasa sekali kan berarti. Iya dong. Iya, kalau itu saya nggak mencampuri dalam konteks pribadi Pak Jokowi dengan partai pendukungnya kan begitu. Tapi yang dilihat dari personal pribadinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya. Dan kedekatannya. Iya. Berarti emang dekat sekali. Iya, dari musuh loh Pak ini, musuh politik. Ya makin lama makin dekat itu. Ini tak kenal maka tak sayang gitu. Iya betul. Makin kenal makin sayang gitu Pak. Nah, kalau orang dulu waktu itu hati-hati loh Pak, ini nanti ada yang ngomong sampai ke kita juga, saya sambil ketawa-ketawa dikudeta Pak nanti Pak, itu militer Pak begitu kira-kira kan begitu. Pak Jokowi juga ketawa-ketawa aja kayak gitu. Iya benar sih, itu juga nyampe ke saya juga sih kata-kata itu sih, benar sih Pak. Kalau itu benar Pak. Oke Pak Dasko kan sekarang ngurusin banyak hal nih ya kan. Udah menang Pak Dasko nih pasti ngurusin banyak hal. Enggak juga. Iyalah. Enggak juga. Iya. Enggak. Saya itu justru sekarang ini pada saat sudah menang ya kita recovery. Tadinya nggak bisa tidur enak, jarang tidur bisa tidur. Tadinya jarang kulineran, sekarang sudah bisa kulineran. Nemenin anak jalan-jalan. Lebih santai Pak begitu menang. Lebih santai. Saya kan ini kan ngikutin Pak Prabowo itu kan dari mulai ya tahun-tahun dulu. Konvensi Golkar belum menang. Mega Pro belum menang. Prabowo Hatta belum menang. Prabowo Sandi hampir menang. Nah, itu kan gitu. Nah, yang sekarang tadinya saya berharap kan hampir kalah aja gitu loh. Bukan menang banget gitu ya? Bukan, hampir kalah. Kalau hampir kalah itu kan artinya menang. Tapi ternyata ini menangnya menang besar kan gitu. Menang banget kan ini kan? Menang banget. Ya, jadi ya walaupun masih ada ya setelah KPU ada gugatan PT UN apa segala macam itu hak angket gitu kan. Ya saya mencoba untuk tidak terlalu banyak sibuk-sibuk gitu loh. Tapi nih Pak, ini mungkin saya ngomong di sini. Saya tuh pernah ngobrol dengan Pak Prabowo. Saya pernah nanya, gimana Pak? Ini pertanyaan bodoh sebenarnya. Gimana Pak menang rasanya gitu. Kan pengen tahu gitu. Pak Prabowo jawab sama saya begini. Ini jawaban Pak Prabowo. Saya tahu rasanya kalah. Berkali-kali. Nah, sekarang ini menang. Dan menang ini tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan kalah. Betul. Lebih ribet dibandingkan kalah. Rasanya lebih nggak karuan menang ini. Nah, itu dia. Menang ini ribet loh, Pak. Iya kan? Menang ini ribet. Saya ngebayangin berapa CV yang masuk ke Anda. Menang itu, kalah itu kita nggak pusing, gitu kan? Nggak pusing dengan hal-hal yang kemudian terjadi ketika menang. Ini, jadi cerita lucu. Misalnya kalau ketika menang ini, orang ini yang naik keretanya itu dari misalnya Manggarai ke Kartanegara. Itu bisa merasa lebih banyak berjuang daripada yang naik keretanya dari Pasar Turi ke Kartanegara gitu loh. Tiba-tiba cerita begono begini. Ya ada juga misalnya ya relawan yang sudah lama kita tahu. Tapi yang baru deklarasi 1,5 bulan aja sekarang nuntut, wah ini kita sudah begono begini. Padahal waktu itu kita sudah sampaikan yang namanya relawan itu ya suka rela kan begitu. Ya enggak Pak, relawan itu kadang rela kadang lawan Pak. Kan namanya relawan Pak. Ya itu. Jadi ya
Intinya banyak teman-teman yang tadinya bukan teman mendekat jadi teman ya. Iya, kira-kira begitu. Bahkan lawan politik pun begitu kan, Pak? Ya, iya dong. Kira-kira begitu. Ada yang berjuangnya baru tapi merasa mau jabatan gitu kan? Kalau PDIP menang, tidak bisa terbayangkan gimana arogannya ya teman-teman. Kalah aja sekarang terlihat arogan. Jadi keputusan Pak Jokowi tepat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.